Terima kasih, perkenalkan saya dari kelompok 9 akan menampilkan animasi tentang panum transfusi darah. Di sini ada saya Hairul Nurholis dan Irfan Mupangga. Oke, untuk tahap pertama itu yang harus kita perlu ketahui. Yang pertama itu peralatan apa yang kita siapkan. Pertama, standar infus, set transfusi, botol berisi NaCl 0,9%, kemudian produk darah sesuai dengan program medis, pengalas, torniket, kapas alkohol, plester, ada gunting, kasa steril, betadine, dan sarung tangan. Kemudian kita masuk ke prosedur tindakan. Jadi untuk prosedur tindakan yang pertama itu kita harus senyum menyapa pasien, kemudian memperkenalkan diri kepada pasien untuk saling BASP, hubungan saling percaya. Dan tidak lupa kita sebelum tindakan melakukan cuci tangan yang menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Kemudian gantung larutan NaCl 0,9 dalam botol untuk digunakan setelah transfusi. Gunakan selang infus yang mempunyai filter. Dan ini yang tidak kalah pentingnya, yaitu periksa identifikasi produk darah, periksa kadaluarsa, periksa adanya bekuan. Kemudian buka set darah, klaim pengaturan pada posisi off. Lakukan transfusi darah sesuai dengan SOP. Setelah darah masuk, pantau tanda vital tiap 5 menit selama 15 menit pertama dan tiap 15 menit 1 jam berikutnya. Oke, kemudian setelah darah diinfuskan, bersihkan selang infus dengan NaCl. Kemudian dokumentasikan, catat tipe, jumlah, dan komponen darah. Dan yang terakhir, cuci tangan, bersihkan alat. Prosedur pemberian transfusi darah. 1. Periksa instruksi dokter, kondisi pasien, riwayat transfusi, reaksi infus, alasan transfusi saat ini, dan lain-lain. 2. Periksa persediaan darah pada bank darah. 3. Identifikasi pasien dengan jelas prosedurnya kepada pasien. Perlunya transfusi, produk darah yang akan diberikan, perkiraan waktu yang dibutuhkan, hasil yang diharapkan, dan lain-lain. Tekankan perlunya pasien untuk segera melaporkan gejala yang tidak biasa. Mintalah izin dari pasien. 4. Ambil darah dari bank darah sesuai peraturan institusi. Lakukan identifikasi produk darah dengan petugas bank darah. Jika transfusi tidak dapat segera dilakukan, kembalikan ke bank darah. Darah yang berada disimpan di lemari es selama kurang lebih 30 menit. 5. Setelah produk darah tiba di ruangan, identifikasi kantong darah oleh 2 perawat sebelum membawa kantong darah ke sisi pasien. Identifikasi meliputi nomor identitas, kelompok dan tipe darah, tanggal kadaluarsa, kontabilitas, nama pasien, warna yang tidak normal atau pembekuan, sisa udara, dan lain-lain. 6. Anjurkan pasien untuk buang air serta bantu kembali ke posisi nyaman. Tampung bahan urin dapat digunakan sebagai data dasar untuk mengidentifikasi bila terjadi reaksi transfusi. 7. Berikan privasi. 8. Cuci tangan dan keringkan. 9. Periksa tanda-tanda vital dan catat. 10. Pakai handscoon sekali pakai. 11. Pastikan kanul IV dalam keadaan baik. Jika belum terpasang sebelumnya, masukkan kanul IV ke dalam vena perifer yang besar dan mulai infus cairan NaCl dengan menggunakan set transfusi darah. 12. Pasang blood warmer jika ada. Jika tidak, pastikan suhu produk darah sudah sama dengan suhu ruangan. 13. Cocokkan kembali kantong darah dengan identitas pasien dengan menanyakan nama pasien, mengecek pada gelang identitas. 14. Jika produk darah sudah benar, hentikan aliran NaCl dengan menutup klem roll. Pindahkan taji penusuk dari wadah NaCl dan tusuk taji ke kantong darah.
15. Mulai infus produk darah secara perlahan dengan kecepatan 25-50 ml per jam selama 15 menit pertama. Tetaplah bersama pasien selama waktu tersebut. Periksa tanda-tanda vital setiap 15 menit selama 30 menit pertama dan sesuai dengan institusi. 16. Tingkatkan kecepatan infus bila tidak ada efek samping. Kecepatan infus tetap harus berada dalam batas aman. 17. Bila timbul efek samping, hentikan transfusi dan mulai alirkan kembali NaCl. Kirimkan bahan urin, bahan darah, dan sisa produk darah dalam kantong dengan set transfusi kembali ke bank darah. 18. Jika tidak ada efek samping yang timbul, selesaikan transfusi, ganti infuset, dan berikan NaCl sesuai dengan instruksi dokter. 19. Buang kantong dan set produk darah pada tempat yang seharusnya. 20. Cuci tangan. 21. Dokumentasi tindakan yang telah dilakukan, produk dan volume yang ditransfusi, nomor identifikasi dan kelompok darah, waktu pemberian, waktu mulai dan selesai, nama dan tanda tangan staf perawat yang melakukan prosedur, dan kondisi pasien. Baiklah, itulah animasi yang bisa saya tampilkan dari kelompok 9. Saya Hoirul Nurholis dan Irfan Mupangga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.